Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis produktivitas dengan metode model. Yang pertama, perkenalkan nama saya Berlianugra dengan NIM 14124000176, Prodi Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Yang pertama adalah pendahuluan. Ada beberapa poin di pendahuluan yaitu pengukuran produktivitas sebagai rasio output atau input untuk memantau efisiensi sumber daya produksi perusahaan. Yang kedua adalah tujuan menghitung indeks produktivitas atau IP pada PT macam-macam dengan metode Mundell bentuk yang pertama. Selanjutnya adalah batasan analisis menggunakan data internal perusahaan meliputi output, jam kerja, biaya, modal, energi, dan material. Selanjutnya adalah manfaat. Evaluasi efisiensi operasional, identifikasi area penurunan, dan penerapan teori ke kasus nyata. Untuk landasan teorinya yaitu produktivitas adalah hubungan antara output dan input, fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya produksi. Yang kedua adalah produktivitas parsial, pengukuran efisiensi per faktor input seperti tenaga kerja, material, dan energi. Yang ketiga adalah metode Mundell. Mengukur produktivitas atau faktor dengan membandingkan biaya produksi dan nilai produk. Rumus IP bentuk yang pertama adalah IP sama dengan buka kurung AOMP atau RIMP tutup kurung per buka kurung AOBP atau RIBP tutup kurung dikali dengan 100. Membandingkan periode pengukuran dengan periode dasar. Ini adalah data perusahaan periode pertama dengan periode kedua dengan output per unit ya, satuan dalam unit. Pada periode pertama yaitu jumlahnya sebesar 2.500 dan periode kedua yaitu 3.500. Jam tenaga kerja satuannya per jam ya, untuk periode pertama yaitu 5.000 jam dan periode kedua adalah 6.000 jam. Untuk ongkos tenaga kerja langsung, yaitu periode pertama 40.000 dan periode kedua 52.000. Untuk penyusutan modal periode pertama yaitu 15.000 dan periode kedua adalah 18.000. Untuk nilai buku modal periode pertama yaitu 100.000 dan periode kedua 160.000. Ongkos total langsung pada periode pertama yaitu 80.000 dan periode kedua 100.000. Ongkos total keseluruhan pada periode pertama yaitu 120.000 dan periode kedua 150.000. Energi dalam kilowatt pada periode pertama yaitu 4.000 kilowatt dan pada periode kedua yaitu 6.000 kilowatt. Untuk material dalam kilogram periode pertama 25.000 kilo dan periode kedua 35.000 kilo. Rumus dan perhitungan indeks produktivitas atau IP. IP sama dengan AOMP per RIMP dibagi dengan AOBP per RIBP dikali dengan 100. Maka IP tenaga kerja per jam di sini AOMP nilainya 3.500 pada tabel periode kedua yaitu 3.500. Dan untuk nilai RIMP yaitu 6.000. Untuk AUBP-nya yaitu periode pertama
yang 2.500. Untuk RIBP-nya senilai 5.000. Maka hasilnya adalah 116,67. Di sini diperlakukan perhitungan dan rumusnya adalah sama. Nilainya juga sama. AUMP yaitu 3.500 dan AUBP-nya yaitu 2.500. Maka kita tinggal mengganti dengan apa yang ingin kita hitung, yaitu misalnya ongkos tenaga kerja langsung yaitu periode kedua dan periode pertama. Nah, ketika hasilnya sudah ditemukan, dikalikan dengan 100 sama dengan 107,69. Hasil penyusutan indeks produktivitas penyusutan modal yaitu 116,67. Untuk IP nilai buku modal yaitu 87,50 dan IP ongkos total langsung yaitu 112. IP ongkos total keseluruhan yaitu 112. IP energi yaitu 93,33. IP material sama dengan 100. Berikut adalah hasil perhitungan indeks produktivitas. IP tenaga kerja menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar positif 16,67 dari periode sebelumnya. Di sini kita ketahui nilai IP tenaga kerja jam per jamnya yaitu 116,67%. Ini adalah diagram hasil perhitungan indeks produktivitas. Analisis hasil efisiensi SDM dan modal IP jam kerja dan penyusutan modal naik 16,67 menunjukkan optimalisasi waktu kerja dan pemanfaatan mesin yang lebih baik di periode kedua dan kestabilan operasional. IP total keseluruhan naik 12% menandakan kondisi operasional yang sehat dan efisien secara keseluruhan. Dan ada beberapa analisis hasil yang perlu diperhatikan yaitu investasi aset. IP nilai buku modal turun 12,50%. Investasi besar belum menghasilkan output yang sebanding, perlu evaluasi efektivitas investasi. Dan kendala energi, IP energi turun 6,67%. Konsumsi energi naik 50% melebihi kenaikan output 40%. Evaluasi efisiensi daya diperlukan. Dan untuk material, IP stabilnya 100%. Efisiensi material konsisten dan terjaga. Praktik ini perlu dipertahankan sebagai standar operasional. Jadi di sini tidak hanya terhitung ada kenaikan, di sini juga ada penurunan. Contohnya pada IP nilai buku modal. Di sini turun nilainya 12,5%. Dan di IP energi juga turun sekitar 16,77%. Dan di IP material ini adalah nilainya tetap. Kesimpulannya yaitu peningkatan produktivitas SDM dan penyusutan modal menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang baik dan optimalisasi waktu kerja serta mesin.
Penurunan IP nilai buku modal sebesar 12,50 menandakan perlunya evaluasi investasi aset agar output sebanding. Penurunan produktivitas energi sebesar 6,67 membutuhkan evaluasi konsumsi daya dan efisiensi penggunaan energi. Kestabilan operasional tercermin dari kenaikan IP total keseluruhan sebesar 12% menunjukkan kondisi operasional sehat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.